23 narapidana koruptor bebas secara bersamaan. Mereka mendapat pembebasan bersyarat usai memperoleh remisi. Napi koruptor bebas dari Lapas Sukamiskin dan Lapas Wanita Anak kelas 2A Tangerang. Adapun 3 dari 6 napi koruptor yang keluar dari Lapas Sukamiskin adalah nama-nama tenar. Ketiganya adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Sedangkan napi koruptor yang bebas dari Lapas Wanita dan Anak kelas 2A Tangerang adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan Dirut Jasa Marga Desi Aryani, dan koruptor suap bawang putih Mirawati Basri. Pembebasan bersyarat usai memperoleh remisi para narapidana korupsi menuai polemik di tengah masyarakat. Hal ini dinilai mencederai rasa keadilan dan berpotensi menjadikan korupsi hanya kejahatan biasa dan tidak memberikan efek jera pada koruptor. Royalnya pemberian remisi ini tak lepas dari dicabutnya PP nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi untuk koruptor pada Januari 2022 lalu oleh Mahkamah Agung. Para koruptor sudah selayaknya diperlakukan berbeda dengan pelaku tindak pidana lain. Karena korupsi tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan negara. Diperlukan kesepakatan bersama untuk pemberatan sanksi pada terpidana korupsi agar semangat pemberantasan korupsi tidak berakhir menjadi suara sumbang dan nyaris tidak terdengar. Pemirsa, di bulan ini puluhan narapidana kasus korupsi bebas dari penjara. Pembebasan bersyarat para koruptor yang mendapatkan remisi itu seolah menjadi pil pahit yang diterima masyarakat di tengah semangat pemberantasan korupsi. Saya Ajat Turatma, Anda menyaksikan MNC News Pro. Empat narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tangerang, Banten dinyatakan bebas bersyarat, termasuk Ratu Atut Hosiah dan mantan jaksa, yakni Pinangki Sirna Malasari. Ratu Atut Hosiah terpidana kasus korupsi bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Wanita dan Anak kelas 2A Tangerang, Banten usai menjalani pidana 7 tahun penjara. Usai bebas bersyarat, mantan Gubernur Banten itu mendatangi Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Serang didampingi oleh anaknya. Kedatangannya untuk melaporkan telah bebas bersyarat dan akan menjalani bimbingan serta menjalani wajib lapor 1 bulan sekali hingga tanggal 8 Juli 2025. Ratu Atut mengaku bersyukur bisa bebas bersyarat dan bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, hari ini Ibu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali itu bisa berkumpul seutuhnya dengan keluarga dan juga dengan masyarakat ya, termasuk dengan teman-teman wartawan. Gimana teman-teman? Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dibebaskan usai menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Pinangki juga menjalani masa hukuman di Lapas kelas 2 Tangerang. Pinangki dinyatakan bersalah atas kasus suap Joko Chandra. Pinangki mulai ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung pada Agustus 2020 hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas kelas 2 Tangerang. Komisi 3 DPR RI, anggota Komisi 3, pemirsa Ade Rossi mendukung pemberian bebas bersyarat kepada para narapidana di seluruh lapas di tanah air. Menurutnya, pembebasan bersyarat merupakan hak seluruh napi yang telah menjalani masa hukuman mereka dengan baik. Menurutnya, kebijakan Ditjen Pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga memang harus dijalankan secara konsisten. Ia menilai pemberian hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat memang bisa diberikan asalkan para narapidana sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata khawatir dengan banyaknya narapidana korupsi yang mendapatkan remisi dan bebas bersyarat. Dia mengatakan lembaganya tengah memikirkan cara agar koruptor tak lagi mudah mendapatkan kemewahan tersebut. Mudahnya koruptor mendapatkan remisi dan bebas bersyarat tidak terlepas dari dibatalkannya PP Pengetatan Remisi Koruptor nomor 99 tahun 2012 oleh MA pada Januari 2022. Menurut Alex, saat itu PP masih berlaku, Kementerian Hukum dan HAM harus meminta rekomendasi dari KPK untuk memberikan hak remisi dan bebas bersyarat. Namun sekarang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Puluhan koruptor ramai-ramai dinyatakan bebas bersyarat. Mereka menerima bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara karena dianggap berperilaku baik. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Apa kabar, Bang? Baik. Terima kasih. Ini kabar baik juga untuk para napi koruptor bisa bebas. Tapi yang menjadi menarik adalah rame-ramenya itu, begitu ya. Menurut Anda, adakah sesuatu yang salah dalam konteks tata hukum sehingga kita terlalu dalam tanda petik tadi ya memberikan kemewahan juga bagi narapidana kasus korupsi? Tidak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang aneh. Yang aneh itu kalau tata cara pemberian itu keliru. Syarat-syarat tidak terpenuhi, tetapi juga diberikan, itu keliru. Dan itu aneh. Dan itu mesti kita kritik. Menurut saya sejauh syaratnya terpenuhi, Ya. tata caranya terpenuhi, fine. Suka atau tidak, senang atau tidak. Di tengah semangat Tidak ada urusan. Anda jangan lupa, ya, Anda jangan lupa. Ada cara merekayasa persetujuan. Campaign saja korupsi dan bla 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 itu dengan yang tadi di VT itu tadi ya. Yeah. Ini kejahatan luar biasa, ini begini dan kita akan rela menjadikan korupsi itu sebagai monster. Sama. Ini cara. Anda mesti mengerti tentang cara politik merekayasa persetujuan. Yeah. Mari saya analogi sedikit gitu ya. Kita keluar sedikit ya. Ya. Tahun 1917 ketika Amerika Serikat itu mau masuk dalam Perang Dunia Pertama, apa yang mereka lakukan? Direkayasa seluruh situasi itu sampai pada titik Amerika, Presiden Woodrow Wilson pada waktu tidak memiliki pilihan lain kecuali harus masuk ke situ. Oke. Anda tahu apa yang didapati dalam situasi itu? Yang didapati adalah korporasi memetik keuntungan besar di situ. Ada banyak lagi kalau kita berbicara. Di atas semua itu, kita sebagai orang yang berbangsa bernegara tidak ada cara lain kecuali kita mesti patuh pada hukum. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. PP yang mengatur pengetatan pemberian remisi, bla 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 itu sudah dibuat dan tadi di VT cukup jelas Mahkamah Agung membatalkan itu. Iya. Itu sistem. Kalau Anda tidak pegang sistem itu, Anda mau apa? Baik. Sebab kalau tidak begitu, kita tidak memiliki kepastian apapun. Tidak semua yang kita mau dapat kita capai. Tapi begitu ironisnya, tidak apa-apa. rame-rame. Bagaimana sekarang kalau saya tanya, kalau misalnya A, B, C yang hukumnya berbeda-beda, dalam kasusnya berbeda-beda, tapi perhitungan 2/3-nya pas lihat tanggal yang sama. Anda tahu? Mereka tidak dalam satu Tapi kasus logika sama. 2/3 itu menurut Anda untuk kasus korupsi yang tadi dikatakan bahwa kita Saya begini jauh, menganggap itulah bahwa itu yang adalah tersaji. kejahatan luar biasa. Oke, saya begini jauh, itulah yang tersaji di dalam meja sistem hukum kita. Setidak-tidaknya dalam subsistem hukum pidana korupsi. Anda mau apa? Itulah kesepakatan. Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak suka, senang atau tidak senang, itulah yang disajikan di dalam sistem hukum kita. Baik. Sistem itulah yang Tapi mengikat sistem kita. hukum yang ada di kita sekarang ini Yes. menurut Anda yang mengarahkan pada semangat pemberantasan korupsi atau ada hal lain sebetulnya untuk dikuatkan ke arah sana kalau Tidak. mau? Saya kira, menurut saya ya, Anda lihat ya, orang-orang yang besar itu tadi diambil semua. Begitu ya, ada patrialis, ada Pak Menteri, dan ada lain-lain itu. Yeah. Masuk semua. Jadi sistem kita memiliki kemampuan mendeteksi dan mengisolasi orang-orang yang memiliki bakat atau melakukan tindak pidana korupsi. Oke. Sebegini jauh gitu ya. Itu yang saya lihat sebegini jauh. Dan bagi saya, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali kita mesti terikat pada sistem yang kita bikin. Sebab kalau kita tidak terikat pada sistem yang kita bikin,
Kacau balau ini negara. Artinya sistem dengan peraturan perundang-undangan yang tadi memberikan kelonggaran kepada narapidana itu kalau menurut besok, Anda? fine, sebegini jauh, karena itulah kesepakatan. Itulah yang dibuat dan itulah yang resmi berlaku. Kalau kita memiliki pikiran lain, kita memiliki hasrat lain, hasrat lain, ayo mari kita bicara. Bicara di DPR, ubah undang-undang, atur lagi tata caranya. Begitu cara kita. Supaya kita tertib bernegara. Sebab kalau tidak, habis kita. Baik, tapi kembali lagi ke persoalan berbicara tentang 2/3 ini ya. Artinya bahwa ini menganggap korupsi sama dong dengan tindak pidana lain begitu. Karena hitung-hitungannya juga sama. Ini kan soal blame aja, soal merek aja gitu. Anda setuju nggak? Orang mungkin ini ya, mari kita lihat bagaimana dengan kejahatan judi online. Sinting judi online itu, kalau korupsi-korupsi ini kan dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda petik ada yang bermerek lah ya dalam stratifikasi sosial. Tapi itu judi online sampai di kampung-kampung sana, di Morotai sana, di segala macam, di kampung-kampung di ujung-ujung itu semua masuk di sana. Berbahaya mana korupsi dengan itu? Apa yang kita lakukan dengan judi online itu? Apa yang kita lakukan dengan narkoba? Narkoba masuk sampai di lorong-lorong. Sampai di gang-gang kecil, masuk semua gitu. Dan memang kalau narkoba dan korupsi kan memang salah, tapi efeknya brutal mana? Brutal mana? Mari kita jujur bicara, semua ini kan akhirnya bermuara pada bagaimana menciptakan tatanan sosial. Begitu ya. Merusak atau tidak merusak, sebagaimana kejahatan itu merusak dan menggerogoti tatanan sosial. Sama nggak? Sama nggak? Kenapa kita tidak bicara mengenai judi online yang makan anak-anak kecil, termasuk ibu-ibu dan segala macam itu? Kenapa tidak kita gempur sama korupsi? Dimakan oleh efeknya kan betul, tapi yang ini apa bedanya? Jadi ini soal bagaimana bermain aja, tidak kurang dan tidak lebih. Tidak kurang dan tidak lebih. Baik. Coba Anda lihat ya, kita bilang satu ini ya, dalam semangat pemberantasan korupsi yang luar biasa itu kita bikin KPK kan, terdeteksi kayak itu korupsi-korupsi yang sekarang dibuka oleh Jaksa Agung. Selama ini, lihat berapa itu korupsi yang dibuka, nilainya gila-gilaan. KPK nggak ketemu itu. Tapi kita mau bilang apa? Begitulah sistem bekerja. Dalam sistem lapas ya, lembaga pemasyarakatan kita begitu, apakah memang tadi sudah kembali lagi saya tanyakan fairness begitu kan untuk narapidana yang kita tahu kadang perlakuannya bisa sangat berbeda begitu kan di penjara pun begitu. Oh iya ya, kita tidak bisa nafikan itu. Tetapi poin kita adalah bahwa apakah orang itu berperilaku baik, apakah dia sudah sampai pada 2/3, dan seterusnya. Itulah kriteria. Itulah syarat yang menimbulkan hak, melegitimasi hak yang sudah diatur dalam undang-undang itu bekerja. Jadi kalau kita mau fair juga, kita lihat itu. Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kita tidak punya cara lain karena negara diatur dengan aturan. Tidak bisa kita semau-maunya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kalau kita sekali lagi kita bicara mengenai tata aturan itu tadi, bla 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 2/3 itu dianggap tidak cukup fair begitu ya. Kita memperlakukan sama dengan kejahatan yang lain. So mari kita bicara. Silakan, nggak ada masalah tuh. Kalau saya gitu. Tapi sebagai orang hukum, sekarang ini aturan begini, sistem begini harus dipakai. Jadi mau suka tidak suka mau harus tidak dipakai. mau gitu. Tidak mau harus dipakai. Sistemnya begitu, Anda tidak punya cara lain kecuali Anda mau bikin Tapi kacau. dengan sistem seperti ini apakah akan membuat Indonesia bebas korupsi? Pertanyaan saya ini, apakah semua kejahatan yang ada dulu sampai sekarang berubah? Tidak ada satu negara di dunia ini yang bebas korupsi. Tidak ada, tunjukkan pada saya. Kalau bisa hitung 1-2 biji. Gak ada itu, omong kosong. Omong kosong, bucin semua. Tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari korupsi. Malaysia itu dibikin dengan undang-undang tidak bebas dari korupsi, tapi mengurangi tindak pidana korupsi. Di mana-mana itu yang dituju. Di mana-mana itu tidak ada ilmu di dunia ini yang bisa diandalkan untuk mencegah semua kejahatan. Kurangi nggak ada. Omong kosong. Baik, tapi dengan sistem yang tadi kita bahas di awal itu, apakah bisa mengurangi dengan adanya perlakuan yang sama begitu kan, yang terkesan istimewa bagi ada mereka atau tidak yang itu? korupsi? Anda bikin ya. Ini penghukuman itu cuma satu bagian kecil dari seluruh subsistem hukum pidana. Penghukuman gitu ya. Dan kalau kita bicara hukum, dia berada dalam satu sistem sosial politik. Dalam satu sistem kehidupan bernegara yang ada unsur-unsurnya, ada politik, ada sosial, macam-macam, budaya macam-macam. Faktor-faktor non hukum ini, non pidana ini, bisa beres nggak? Kalau tidak bisa beres, no. Anda lihat pemilu. KPK kan mengakui bahwa sebagian besar orang melakukan korupsi bupati-bupati itu disebabkan oleh sistem pemilu yang
sangat menguras biaya gitu ya. Dan itu menjadi salah satu penyumbang terbesar korupsi di daerah-daerah kan. Baik. Nah kalau itu tidak dipotong, Anda bikin apapun, no. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan Oke, baik. diskusi kita malam hari ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.